Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, kita bersyukur yang setinggi-tingginya kepada Allah. Di petang hari yang berbahagia ini kita dapat berjumpa lagi, menyambung program yang terbengkalai minggu lepas ya, bersama Instagram Pusat Bahasa Kupu SB. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya tajuk yang akan dibincangkan doa dalam Al-Quran. Sudah jelas semua kita tahu bahwa induk doa adalah Al-Fatihah. Induk doa Al-Fatihah. Bila kita baca Fatihah, kita berdoa kepada Allah. Malah bukan hanya berdoa lagi, bacaan kita tuh dijawab, direspon Allah. Tapi kita masih lagi bersama basmalah ya. Basmalah ini belum habis lagi. Jadi kita lanjutkan perbincangan tentang Bismillahirrahmanirrahim, bahwa minggu lepas kita ada angkat satu ayat dalam Al-Quran, ayat dalam surah Al-Anbiya, Qul may yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Ayat dalam surah Al-Anbiya, bahwa Allah itu menjaga kita siang dan malam. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya bil-laili wan-nahar, malam dan siang. Karena budaya bahasa ya, orang Melayu cakap siang malam, orang Arab selalu cakap malam dan siang. Macam mana Allah menjaga kita ini? Ar-Rahman menjaga kita ini, menjaga jasmani dan rohani kita, menjaga kesehatan kita. Jadi kalau kita ingin meminta agar terhindar daripada COVID-19 atau Corona contohnya, itu adalah dengan berkat Ar-Rahman. May yakla'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman. Siapakah gerangan yang menjaga kamu siang malam selain daripada Ar-Rahman? Allah lah yang menjaga kita ini. Karena Allah tuh rahmatnya sangat luas. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu memperuntukkan rahmat bagi zatnya untuk hambanya, untuk makhluknya. Ada juga ayat yang pendek dalam surat Al-Hijr 49, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, kasih tahulah hambaku itu, agar mereka jangan lupa, jangan lalai. Anni anal ghafurur rahim. Allah itu maha ghafur, Allah itu maha rahim. Jadi di antara rahmat Allah berkenaan dengan maghfirah. Bila kita menyebut basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha rahman, maha rahim, kita paling kurang karena tahu garis besarnya apa jenis-jenis rahman rahim Allah itu. Apa jenis rahmat Allah itu? Hari ini kita nak fokus sekumpulan ayat terdiri pada 3 ayat dalam surah Ghafir ya. Dalam surah Ghafir halaman 467 Mushaf Madinatul Munawwarah ataupun Mushaf Brunei, Mushaf Malaysia sama juga ya. Ayat 7, 8 dan 9. Di sana juga disebut dalam konteks doa malaikat pemikul arasy. Lagi hebat. Lagi hebat. Sudahlah ayatnya ayat rahmat, ayat mengenai rahmat, kemudian konteksnya pula tentang doa pemikul arasy, tentang doa. Jadi rahmat bertindih rahmat sebenarnya. Jadi orang yang membaca basmalah dia kena faham rahmat Allah itu bukan main hebatnya. Doanya ini pula doa yang paling hebat dalam Al-Quran. Menurut seorang tokoh yang hidup di abad ketiga Hijrah,
ataupun yang meninggal pertengahan abad ke-3 Hijrah, tahun 258 Hijrah, Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah. Yahya bin Mu'az memberi komentar tentang ayat dalam surah Ghafir 7, 8, dan 9. Katanya apa? Arja junnah. Ayat 7, 8, dan 9 ini benteng pertahanan yang paling selamat. Ingin selamat? Perhatikanlah ayat ini. Malah dalam ayat ini juga, subhanallah, terdapat doa agar terselamat daripada corona, daripada COVID-19. Hebatnya ya, ayat kalamullah, hebatnya rahmat Allah. Boleh kita ikuti ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyi'at wa man takis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul azim. Sadaqallahul azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Allahumma rzuqnal fawzal azim. Subhanallah. Ini salah satu gambaran rahmat Allah. Rahman Rahim Allah. Allah menegaskan di dalam Quran, dalam konteks malaikat pemikul arash, dalam doanya itu malaikat mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ya Rabbana, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas ya Allah. Nah, ini maknanya memuji sebelum berdoa. Kaedah malaikat berdoa kepada Allah, yang akan didoakan kekasih Allah ya. Mereka bukan berdoa untuk dirinya. Mereka berdoa untuk manusia mukmin pilihan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Maka Yahya bin Mu'az mengatakan, inilah benteng pertahanan yang paling kokoh di dalam dunia ini, yaitu janji Allah dalam surah Ghafir yang menyatakan malaikat berdoa kepada Allah. Perhatikan doanya ya. Nak menyimak Rahman Rahim Allah, perhatikan doa malaikat dalam surah Ghafir. Apa doanya? Seperti yang dikatakan tadi, diawali dengan puji dan sanjung. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Dalam ayat 7 itu ya, muka surat 467. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, rahmatmu sangat luas, ilmumu sangat luas. Faghfir lilladzina tabu. Berilah keampunan dosa bagi hamba mukmin yang bertaubat. Nah, jadi kunci rahmat Allah nomor 1, nak mendapatkan rahmat Allah, syarat nomor 1, at-taubah. At-taubah. Subhanallah. At-taubah. Kalau kita rujuk ayat tentang taubah lagi hebat ya. Contohnya ayat 222 suratul Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabin. Bahwa orang yang bertaubat itu Habibullah, kekasih Allah. Allah mencintai, Allah menyukai hambanya yang bertaubat. Jadi doa malaikat tadi, faghfir lilladzina tabu, ya Allah, berilah keampunan kepada hambamu yang bertaubat, wattaba'u sabilak, mereka yang ittiba. Ittiba, ini kita kena faham istilah ya. Taubat semua orang, mungkin orang Melayu sudah tahu. Istiqamah orang Melayu tahu. Taqwa tahu. Ittiba karena tahu juga. Kekuatan ittiba dalam Quran sama dengan kekuatan istiqamah. Penting sekali. Penting sekali. Ittiba menuruti jalan Allah. Mengikuti jalan Allah yang kita minta dalam doa Al-Fatihah juga. Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah, bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Bila orang itu perjalanan hidupnya betul, perintah Allah dilaksanakan, tegahan Allah dijauhi, ittiba wattaba'u sabilak, itulah mereka yang mengikuti jalan Allah. Jadi syarat pertama nak mendapatkan dua malaikat rahmat Allah yang paling luas, at-taubah dan ittiba. Sebelumnya sebenarnya disebut syarat pertama sebenarnya iman. Jadi tiga sebenarnya syaratnya: iman, at-taubah, al-ittiba. Bila dapat yang tiga ini telah terpenuhi, malaikat mendoa kepada Allah. Apa isi doanya? Faghfir, berilah mereka keampunan. Dalam memberi ulasan terhadap ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi, kata ulama, untungnya manusia yang memenuhi syarat yang tiga ini, dia tidur, dia berjalan, dia makan, dia bekerja, dia berjogging, kalau time yang boleh berjogging ya, dia exercise, dia mendapat doa malaikat. Malaikat berdoa 24 jam, tak kira masa. Orang itu bila termasuk dalam kategori yang disorot dalam ayat 7, 8 dan 9 surah Ghafir, mendapat doa malaikat 24 jam, selain daripada keampunan dosa. Tengok ayat sesudahnya, ayat nomor 8, Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Rabbana, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Subhanallah. Tadi ayat 7, waqihim azabal jahim, lindungi mereka daripada azab neraka ya Allah. Wiqayah namanya, wiqayah, agar terlindung, terselamat dari azab neraka. Sama dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sama dengan wa qina azabannar. Di sini wa qihim azabal jahim. Jadi jangan lupa tadi konten doa malaikat pertama agar diampunkan dosa, faghfir lillazina tabu. Yang kedua, wa qihim azabal jahim, agar diselamatkan daripada azab neraka. Yang ketiga, Rabbana wa adkhilhum jannat. Ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Allah. Jadi dukhulul jannah. Yang ketiga dukhulul jannah, masuk surga. Tengok ayat sesudahnya, Rabbana wa adkhilhum jannati adlin allati wa'adtahum wa man salah min abaihim. Masukkan mereka ke dalam surga yang engkau janjikan, ayahnya, ibu, datuk, nenek, istri, suami, wa dzurriyyatihim, zuriatnya. Inilah rahmat Allah tuh ya. Kita balik kepada awal ayat tadi, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Jadi semakin luas pengetahuan kita tentang rahmat Allah. Bila kita membaca basmalah, semakin hebat isi basmalah tadi. Itu maka dalam pertemuan sebelum ini disebut kita kena belajar basmalah. Jangan basmalah pun tidak tahu. Subhanallah. Kita kalau betul-betul mengaji basmalah ini sebenarnya ya, mungkin seminggu tak habis. Seminggu tak habis. Tapi mungkin kita cukupkan 2 atau 3 pertemuan saja. Nanti kita akan berangkat ke hamdalah. Jadi hebatnya bahasa Arab ini ya, hebatnya Al-Quran ini. Jadi doa tadi apa? Ya Allah, masukkan mereka ke dalam jannat, ke dalam surgamu ya Allah. Jannati adnin allati wa'atahum, surga Aden yang engkau janjikan untuk mereka. Wa man salaha min abaihim, ayahnya, datuk neneknya ke atas tu ya, enggak tahu kita berapa peringkat, itu kuasa Allah, enggak disebutkan di sini. Wa azwajihim, dan pasangan hidupnya juga. Kalau istri yang salehah, suaminya dapat doa malaikat. Kalau suami yang salehah, yang saleh maksudnya, maaf ya, kalau suami yang saleh, istrinya juga akan didoakan malaikat. Wa zurriyatihim, dan zuriatnya juga. Kita tidak tahu berapa peringkat, tapi syaratnya di sini, syaratnya waman salah, kesalehan. Salah, yang saleh, yang tak saleh terkeluarlah ya. Innaka antal azizul hakim, malaikat menyanjung lagi, engkau maha gagah lagi maha bijaksana ya Allah. Belum habis lagi ayat yang ke-9, Rabbana, lepas apa tadi?
Rabbana wadkhilhum jannati allati wa'adtahum, ayat apa ya? Ayat 8, ayat 9, wa qihimus sayyiat. Ya Allah, jauhi mereka daripada segala mara bahaya, including termasuk COVID-19. Segala mara bahaya dunia akhirat. Wa qihimus sayyiat, karena perkataan saya itu jamak dan ada alif lamnya. Bila perkataan jamak, kalau ada alif lam li ta'rif, itu merangkumi semua jenis kejahatan, wabak dan lain-lain sebagainya. Jadi ini cantik untuk doa terselamat dari corona ya. Cantik sekali. Tapi sebagusnya dibaca dari awal ya, dibaca dari ayat 7, 8, 9. Wa qihimus sayyiat, ya Allah jauhi mereka daripada segala mara bahaya. Wa man takis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Orang yang terselamat daripada bahaya di hari pembalasan nanti, mereka lah yang benar mendapat rahmat-Mu ya Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim. Inilah kejayaan yang gemilang, yaitu selamat daripada azab neraka, selamat daripada azab padang mahsyar, selamat daripada azab kubur. Bukan hanya selamat daripada COVID-19 saja ya. Bila kita memikirkan diri supaya selamat daripada COVID-19, fikirkan juga lah alam kubur saya nanti macam mana. Okeylah, saya dengan keluarga selamat daripada bahaya COVID-19. Kubur saya macam mana? Padang mahsyar saya macam mana? Meniti sirat nanti macam mana? Adakah saya confirm masuk surga? Istri saya juga. Itu diantara message ayat ini ya. Indahnya rahmat Allah. Jadi ayat ini menyatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Menyatakan rahmat Allah itu sangat luas, luas tiada bertepi. Tidak ada tepi, tidak ada hadnya. Itulah bila kita bincang tentang rahmat Allah, bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Rahman bagi Maha Rahim. Hebatnya rahmat Allah itu. Mudah-mudahan basmalah tadi semakin berisi ya, semakin berisi. Barangkali mungkin sama ada ini sorotan terakhir tentang basmalah. Kemudian kita akan berangkat kepada hamdalah nanti. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita, memberi kesehatan. Cobalah baca ayat ini ya, 789 surah Ghafir halaman 467. Jadikanlah amalan, jadikanlah bacaan dalam solat, jadi ayat dalam solat, jadikan doa juga, jadikan wirid, supaya kita semakin menghayati Rahman Rahim Allah itu. Ternyata rupanya basmalah ini sangat luas sekali. Itulah kita sebut tadi, bila kita nak bincang secara panjang lebar, seminggu tak habis bicara tentang basmalah, ayat-ayat berkenaan dengan Rahman Rahim, dengan rahmah, karena disebut. Terakhir sekali, saya ingat waktu berada di Arab dulu, waktu belajar di Arab, pernah jumpa dengan orang awam, dia kerjanya bagian elektrik. Pak Cik, tanya Pak Cik apa ayat Quran yang paling menarik dalam kehidupan Pak Cik, yang Pak Cik tidak boleh lupa? Dia cakap ayat dalam surah Hijr ayat 49, katanya Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Ini firman Allah dalam ayat 49 surah Al-Hijr, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Itu katanya saya siang malam saya fikirkan itu. Allah menyatakan di sana, Nabbi ibadi, kasih tahulah hambaku itu supaya mereka menghayatinya, anni anal ghafurur rahim, bahwa aku ini kata Allah zat yang maha ghafur, zat yang maha rahim. Mudah-mudahan kita dapat juga lah sebanyak sedikit tentang rahmat dan ghufran daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.